Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 28. Melihat raut wajah sedih Lily, Robby mengelus pundaknya, memberi ketenangan. Jadi bereskan barangmu. Malam ini kamu akan menginap di rumahku, pinta Bara. Ia sudah memutuskan. Malam ini, Aura kini sudah dalam perjalanan. Ia duduk dengan wajah sedih. Tadi berpisah dengan Lily. Sungguh sangat menyedihkan. Mereka menangis sambil berpelukan. Sayang, sudah jangan sedih lagi. Nanti jika kamu ingin bertemu Lily, aku akan menemanimu. Bara mengelus kepala Aura, menenangkan sejenak. Ia tahu Aura begitu sedih berpisah dari temannya itu. Aura mengusap sudut matanya. Masih ada sisa air matanya. Mas, apa tidak masalah aku tinggal di rumahmu? Tanya Aura menatap serius. Mereka belum menikah, tapi sudah tinggal bersama. Sayang, tadi aku sudah menelepon Mama, dan Mama tidak keberatan kamu tinggal di rumah. Ucap Bara. Tadi saat menelepon Bara sudah menjelaskan alasannya dan mamanya langsung menyuruh Bara membawa Aura ke rumah. Seperti ada ketakutan jika calon menantunya dibawa kabur. Mas, aku menginap di apartemenmu saja. Saran Aura, hanya beberapa hari saja. Ia akan di sana. Ia masih merasa segan dan canggung jika berada di rumah Bara. Bara menggeleng. Kalau kamu di sana, aku tidak akan tenang. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan di dalam saja. Jadi Mas Bara tidak perlu khawatir. Jelas Aura agar Bara mengerti. Sungguh, Aura sangat segan menginap di sana. Karena ia belum resmi menikah dengan Bara. Bukan itu maksudku, ucap Bara. Ia yakin Aura akan aman di sana. Tapi ia yang tidak aman. Jadi, tanya Aura bingung, apa masalahnya? Kalau kamu lagi sendirian, aku takut hilaf. Hilaf. Aura mencerna maksud pria itu. Bara mengangguk. Kemungkinan aku untuk hilaf itu akan besar. Aku pasti akan datang untuk menemanimu yang sendirian di sana dan setelah itu, ya gitulah. Akui Bara. Perasaan makin ingin memiliki Aura begitu besar. Bercampur dengan rasa takut akan kehilangan. Jadi mungkin saja akan menjadi kehilafan untuk mempertahankan posisinya. Aura diam sesaat mencerna perkataan Bara. Cukup lama berpikir. Ia pun mengerti. Astaga, Mas Bara, tidak usah begitu juga. Mas Bara tidak usah datang sampai pernikahan kita. Aku tidak bisa. Sayang, rasa cemas dan khawatir membiarkanmu di sana. Jadi alasanku. Dan setelah itu kemungkinan kamu menggodaku. Ucap Bara kemudian. Saat malam menjelang, Aura pasti pakai baju tidur. Dan itu jadi kode untuk mengajaknya tidur bersama. Aura mencubit perut Bara. Seenaknya menuduhnya. Aku tidak pernah menggodamu. Bara mematikan mesin mobil. Mereka telah sampai. Sayang, kamu diam begitu saja itu sudah memancingku. Ucap Bara yang kini menatap Aura. Menatap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuh Aura itu sangat ideal. Lekuk tubuh yang seksi dan menggoda. Ditambah depan belakang yang bulat dan cukup besar. Membuat ingin menjamah saja. Mas, matanya, ucap Aura kesal sambil menyilang tangan di dada. Bara seperti sedang menerawangnya. Kamu memang menggoda, kekeh Bara dan mengkedipkan matanya sejenak. Ayo, turun, kita sudah sampai, ucap Bara dan kini membuka sabuk pengamannya. Aura melihat sekitarnya. Benar mereka telah sampai. Mendadak rasa gugup menguasainya. Bara turun dan berjalan ke bagasi mobilnya. Ia menurunkan koper milik Aura. Ayo, ajak Bara. Ia menggenggam tangan yang sudah dingin. Sayang, jangan takut.
Orang tuaku akan menjadi orang tuamu juga. Mata Aura melihat ke arah Bara. Hatinya jadi menghangat. Kalian sudah sampai, ucap Mama begitu melihat keduanya masuk rumah. Mama langsung menghampiri Aura. Dan Aura menyalami Mama dan mereka berpelukan sejenak. Kamu tidak perlu khawatir. Mama akan menjaga kamu, ucap Mama dengan nada begitu lembut. Ia mengelus kepala Aura dengan sayang. Bara tersenyum. Mama begitu menerima Aura. Ayo, ikut Mama. Mama sudah menyiapkan kamar untukmu. Mama pun menarik lengan Aura dan menunjukkan kamarnya. Bara, bawa kopernya, pinta Mama sambil berlalu. Siap. Ndoro, jawab Bara dan menggeret koper Aura mengikuti kedua wanita itu. Maaf ya, Aura jadi ngerepotin Mama, ucap Aura jadi merasa segan. Mamanya Bara sampai sudah menyiapkan kamar untuknya. Kenapa ngerepotin? Kamu ini akan menjadi putri Mama. Mama harap kamu bisa mencintai putra Mama yang bandel itu. Bisik Mama sambil melirik orang yang di belakang mereka. Aura mengangguk. Iya, Ma, Aura akan mencintai Mas Bara. Mereka sampai di kamar yang sudah disiapkan untuk Aura. Kamarnya besar dan tempat tidurnya juga empuk. Nggak apa ya kamu pakai kamar tamu dulu. Nanti kalau sudah menikah baru sekamar sama Bara. Ucap Mama sambil tersenyum. Aura jadi bingung menjawabnya. Ia hanya mengangguk saja. Sudah kamu istirahat, ucap Mama. Terima kasih, Ma. Mama akan keluar dan melihat putranya masih di dalam. Kamu keluar, kalian masih dipingit. Aku pindah ke kamar sebelah ya, Ma. Ucap Bara yang ingin dekat dengan Aura. Mama memelototi sang putra dan segera menariknya keluar. Akan membiarkan Aura istirahat di kamar. Saat di ruang TV, Mama melihat sang putra. Matanya Bara terus saja menatap kamar Aura. Bara, apa Tante Ros sudah tahu masalah ini? Tanya Mama. Belum, Ma. Nanti malam aku akan ke sana. Aku juga akan memperingatkan Evan. Jelas Bara. Matanya tetap menatap kamar Aura. Bara, panggil Mama kembali. Ya, Ma. Jawab pria itu. Kini melihat ke arah mamanya. Karena Aura tinggal di sini, maka kamu yang tinggal di apartemenmu. Ucap Mama, melihat gelagat putranya. Tidak bisa membiarkan keduanya tetap tinggal di satu atap. Saat malam tiba bisa saja Bara masuk ke kamar Aura. Dan itu berbahaya. Tinggal di apartemen? Iya. Kamu tinggal di sana sementara. Setelah menikah baru kamu bawa Aura bersamamu. Ucap Mama memperjelas. Aku akan tetap tinggal di sini. Tekan Bara. Tidak. Kamu tinggal di luar. Kalian itu masih dipingit. Tidak boleh ketemu dulu. Sudah kamu tinggal di sana saja. Ucap Mama masih bersikeras. Aura harus dilindungi. Ma, aku akan tinggal di sini. Jelas Bara. Ia sudah membayangkan setiap hari melihat Aura. Pagi, siang, sore, malam bahkan tengah malam. Ia juga akan mengambil cuti mulai besok. Jadi 24 jam penuh bertemu Aura. Tidak boleh. Mama tidak mau kalian hilaf. Jelas Mama. Tidak. Ma, aku akan menahan diriku. Aku tidak akan melakukan hal itu pada Aura. Kamu kira Mama percaya? Hari ini kenapa kamu diam? Diam ke rumah Aura? Tanya Mama dengan sorot mata tajam. Ya itu. Bara bingung menjawab. Karena perasaanku tidak enak. Buktinya Aura hampir diculik. Untung aku ada di sana. Terus kalau Aura tidak diculik, kamu mau ngapain di sana? Bara diam. Bingung mau menjawab. Ia menemui Aura untuk melepas kerinduannya. Sudahlah. Kamu pergi sana. Aura akan aman di sini. Mama akan melindunginya. Putus Mama yang tidak bisa diganggu-gugat. Mama. Jangan merengek gitu. Mama geli melihat wajah Bara yang cemberut. Ma,
Jangan pisahkan aku dan Aura. Ucapnya tidak terima dengan rencana Mama. Demi kebaikan bersama. Ma, aku tidak mau. Aura di dapur. Ia melihat Mama yang sibuk memasak. Ma, ada yang bisa Aura bantu? Tanyanya merasa segan jika hanya melihat saja. Sudah, kamu duduk saja. Ucap Mama. Aura siapkan piring saja ya. Karena merasa tidak enak, Aura pun mengambil piring dan meletakkan di meja makan. Mas Bara mana? Ma, tanya Aura. Ia tidak melihat pria itu. Bara di kamarnya. Ucap Mama. Ra, coba kamu rasa ini. Mama mengambil sesendok masakannya dari dalam wajan dan memberikan pada Aura. Pelan, pelan, awas panas. Mama juga mengingatkan. Aura pun meraih sendok dan mencicipinya. Bagaimana rasanya? Aura mengangkat jempolnya. Ini sangat enak. Ma, masakan Mama sangat luar biasa. Mama tadi lihat resepnya di video tutorial. Nanti Aura minta link. Ya, Ma. Aura juga mau masak ini untuk Mas Bara. Ucapnya sambil menunduk malu. Mendadak antusias demi calon suaminya. Nanti Mama kirim. Ini makanan favorit Bara. Aura pun mengangguk. Ia akan mengingat itu dan setelah menikah akan memasakkan itu. Oh ya, Ra, Bara akan tinggal di apartemen sampai kalian menikah. Aura melihat Mama dengan wajah bingung. Karena kalian masih dipingit. Mama tidak mau kalian satu atap. Takut Bara tidak bisa menahan diri. Jelas Mama agar Aura mengerti. Kamu di sini aman sama Mama. Ada Papa juga. Bara bisa menjaga dirinya. Kamu tidak perlu khawatir juga. Mama melihat wajah Aura tampak berpikir. Aura mengangguk. Baik. Ma, ia akan menurut. Tak lama mereka makan malam bersama. Ada Papa, Mama, Bara dan juga Aura. Bara masih berada di rumahnya dan setelah makan malam akan segera pergi. Bara makan sambil tersenyum pada Aura dan saat melihat Mama, ia pun berwajah kesal. Ia sudah berhayal akan bersama Aura tapi malah ia yang disuruh tinggal di luar dengan alasan masih dipingit. Mama tetap bersikeras menyuruhnya tinggal di luar. Meski dia sudah memelas dan memohon. Tapi tetap tidak diizinkan. Aura, kamu tidak usah takut. Nanti biar Papa dan Bara akan ke rumah Papa Randy. Ucap Papa setelah selesai makan. Mendengar cerita dari istrinya. Ia sedikit kesal dengan mantan suami Aura. Jika sudah berani menceraikan seharusnya rela melepaskan. Bukan malah memaksa untuk kembali. Papa akan membicarakan dengan orang tua Evan selaku orang tua angkat Aura juga. Tidak mau jika pernikahan Bara dan Aura nanti akan terkendala nantinya. Aura melihat ke arah Papa dan Mama. Mereka sangat peduli padanya. Sudah, kamu tenang saja. Mama mengelus pundak Aura. Wajah Aura kebanyakan bingungnya. Maaf. Pa, Ma dan Mas Bara juga. Aura jadi merepotkan. Aura mulai tidak enak hati. Gara masalahnya dengan Evan. Papanya Bara sampai turun tangan. Kenapa merepotkan? Kami orang tua kamu juga. Jadi kami tidak akan membiarkan putri kami terus mengganggu. Jelas Papa kembali. Sayang. Sudah kamu tenang saja. Evan tidak akan mengganggu kita lagi. Ucap Bara. Tangannya kini akan menggenggam tangan Aura. Tapi, Bara, Mama menepisnya. Putranya cari kesempatan. Kalian masih dipingit. Jangan pegang. Bara melihat Mama dengan kesal. Mamanya kenapa begitu jadi posesif? Sayang, aku mencintaimu. Kita hanya berpisah sebentar. Yakinlah setelah cobaan ini berlalu, kita akan kembali bersama. Ucap Bara melirik Mama saat akan pergi. Ia pamitan pada Aura, merasa tidak rela dipisahkan secara langsung. Aura mengulum senyum.
Ada saja perkataan calon suaminya. Bara sekarang sedang lucu. Lucunya bikin gemas. Papa menggeleng melihat Bara. Putranya begitu bucin dengan Aura. Ia pun memilih berjalan duluan untuk masuk ke dalam mobil. Sudah pergi sana, paksa Mama. Bara terlalu banyak bicara. Hanya berpisah beberapa hari. Tapi seperti akan berpisah bertahun-tahun. Ma, itu siapa? Ucap Bara menunjuk ke samping dan Mama melihat ke arah yang ditunjuk Bara. Begitu Mama melihat ke arah lain, Bara pun mendaratkan kecupan singkat di bibir Aura. Ia harus memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Siapa? Tanya Mama kembali melihat Bara. Aku salah. Ternyata itu lampu. Alasan Bara dan Mama melihatnya dengan wajah aneh. Aura mengukum senyuman. Calon suaminya selalu membuat berdebar. Jika Mama melihat Bara tadi, sudah pasti akan dimarahi calon suaminya itu. Ya sudah, aku pergi, pamit Bara. Mama dan Aura pun melambaikan tangan. Lalu mereka masuk ke dalam. Aura, ya, Ma, mana ponsel kamu? Untuk sementara akan Mama tahan. Nanti Mama kembalikan saat pernikahan kalian. Ucap Mama akan menahan benda itu. Supaya benar dipingit. Jika masih bisa saling melihat melalui ponsel, sama saja seperti tidak dipingit. Aura pun memberikan ponselnya walau dalam hati sangat terpaksa. Tapi mau bagaimana? Ia tidak berani menolak dan menurut saja. Mama pasti melakukan itu untuk kebaikan mereka berdua. Sudah, kamu sana tidur. Selamat malam, Nak, ucap Mama. Ia mengelus kepala Aura. Aura mengangguk. Perlakuan Mama begitu lembut padanya. Bara kini berada di rumah orang tua Evan bersama papanya. Ia sudah memberitahu perihal perbuatan Evan tadi sore. Dan orang tua Evan kaget sekali. Tidak menyangka Evan akan berbuat seperti itu. Ternyata ucapannya menganggap Aura adiknya. Hanya kebohongan belaka. Jadi Aura bagaimana? Tanya Mama Rose dengan wajah khawatir. Aura pasti tidak nyaman dan ketakutan. Aura baik saja. Izinkan Aura untuk sementara tinggal di rumah kami. Setelah pernikahan baru akan tinggal bersama Bara. Jelas papanya Bara. Tidak apa, yang penting Aura baik. Baik saja, jawab Mama Rose. Ia tidak mengira Evan akan senekat itu. Sampai mau menculik Aura segala. Kami meminta maaf atas sikap Evan tersebut. Nanti akan kami nasihati dia. Ucap Papa Randy dengan hati yang bergemuruh. Evan masih mengganggu Aura. Sepertinya Evan mengacuhkan perkataannya. Obrolan pun berlanjut. Papanya Bara juga mengatakan, jika selama Aura tinggal beberapa hari di rumah mereka, Bara akan tinggal di luar. Tinggal di apartemennya. Orang tua angkatnya Aura setuju. Setuju saja. Untuk menghindari kehilafan juga. Namanya juga pasangan yang lagi dimabuk cinta. Pasti banyak godaannya. Dan Bara yang kecewa mendengar itu. Mereka malah setuju. Setuju saja. Bukannya menolak tah mengatakan. Biarkan Bara tetap di rumah saja. Jadi ada yang menemani Aura. Mungkin Aura akan merasa canggung. Berharapnya sih begitu. Tapi cuma harapannya. Evan mana? Om? Tanya Bara. Tidak melihat temannya itu. Ia belum pulang. Entah kemana perginya anak itu. Jawab Papa Randy dengan nada malas. Lagi Evan sudah membuatnya kecewa. Setelah pembahasan selesai, Papa dan Bara pamit pulang. Beberapa waktu berlalu. Bara telah sampai di apartemennya. Ia mengganti pakaian dan mencuci muka. Setelah bersih, ia berbaring di tempat tidur. Ia akan menelepon Aura dan mengobrol panjang. Walaupun mereka tidak bisa bertemu langsung. Tapi bertemu via udara jadilah. Ia bisa melihat Aura dalam layar ponselnya.
Bara pun menelepon Aura dengan panggilan video. Dan begitu tersambung. Apa? Loh, kok mama? Bara kecewa berat. Evan, dari mana kamu? Tanya papa begitu melihat putranya masuk ke rumah. Sengaja menunggu Evan hingga tengah malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Evan menghembuskan nafas pelan. Ia kira papanya sudah tidur. Tapi ternyata belum. Seperti sengaja menunggunya. Pasti mau marah lagi. Dari tempat Robi. Pak, jawab Evan memberi alasan bohong. Ia mau pergi ke tempat Robi. Tapi temannya itu sudah menyewa apartemennya. Jadi memilih melalak tidak jelas setelah pergi dari rumah Aura. Ngapain tadi kamu ke rumah Aura? Tanya papa kemudian. Bertanya dengan sorot mata tajam dan menyeramkan. Pusing dengan kelakuan putranya. Evan sedikit mendumel dalam hati. Sepertinya Aura sudah mengadukannya. Aku tadi hanya sebentar mengunjunginya. Evan pun jadi beralasan seperti itu. Jika ia berbohong mengatakan tidak ke rumah Aura, maka papanya akan murka. Untuk apa? Tanya papa kembali. Evan diam memikirkan alasan. Alasan yang masuk akal. Aku tadi melihat adikku. Aku mau memastikan keadaannya. Plak. Tangan papa pun melayang ke wajah tampan pria itu dan mata Evan langsung terbelalak ditampar seperti itu. Papa menamparnya. Menamparkan putranya sendiri. Melihat adikmu katamu, kamu jangan terus berbohong. Evan. Kamu tadi jelas mau membawa Aura pergi. Berniat membatalkan pernikahan mereka. Evan benar kesal. Papanya sampai tahu semua. Pasti kedua orang itu telah mengadu. Apa kamu begitu sulit untuk melepaskannya? Apa kamu tidak memiliki harga diri? Evan, Aura tidak mencintaimu. Setidaknya kamu harus menerima itu. Papa bicara dengan suara tinggi mengeluarkan emosinya. Sulit, Pak, sulit. Aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Evan juga menjawab dengan nada suara bergetar. Jika ia merelakan Aura dengan pria lain, menurutnya disitulah ia kehilangan harga dirinya. Mantan istrinya menikah. Dimiliki oleh pria lain yang tidak lain adalah teman baiknya sendiri. Mau ditaruh di mana wajahnya? Biarkan Aura bahagia. Jadi papa minta sama kamu. Jangan mengganggunya lagi. Jangan jadi penghalang kebahagiaannya. Timpal papa kembali. Aura hanya akan bahagia bersamaku dan sampai kapanpun aku akan merebut Aura kembali apapun caranya. Aura harus menjadi milikku kembali. Pak. Evan mempertegas ucapannya. Ia sangat serius dengan perkataannya. Evan, stop. Apa kamu tidak mengerti juga? Nak, kini nada suara pria parubaya itu penuh bentakan. Lelah sekali menasehati anaknya itu. Bukannya menurut malah makin membuat emosi. Aku mencintai Aura. Pak, aku mencintainya dari dasar hatiku yang paling dalam. Aku akan. Jika kamu masih bersikap seperti ini, pergi dari rumah ini. Usir papa. Pak, Evan tidak terima mendengarnya. Ia malah diusir. Tinggalkan rumah ini dan jangan bawa apapun. Timpal papa kembali. Pak, papa tidak boleh begitu. Aku ini anakmu. Evan kesal. Papa akan tarik semua asetmu dan kamu tidak perlu datang lagi ke kantor. Karena sudah ada yang menggantikanmu. Papa berucap serius. Dulu hanya mengancam. Tapi kini ia akan melakukannya. Papa, ucap Evan makin tidak terima. Ia memanggili pria parubaya itu. Tapi kini papanya malah pergi dan masuk ke kamar. Evan mendengus. Sepertinya papanya sangat serius dengan perkataannya. Jika ia keluar dari rumah ini tanpa apapun, ia akan menjadi gembel. Dengan langkah lesu, ia pun masuk ke kamarnya. Kenapa dia? Batin Robi saat mereka keluar dari ruang rapat. Bara terus-menerus marah saat rapat. Ada saja yang dipermasalahkannya.
Padahal itu hanya masalah kecil, tapi seakan berdampak besar. Yang ikut rapat sampai pada sesak nafas berada di ruangan itu. Sebentar lagi dia nikah, kenapa marah? Marah? Robi jadi tanda tanya. Apa ada masalah dengan rencana pernikahan itu? Tapi Robi sudah mengurusnya. Tidak ada kendala apapun. Sementara Bara mendudukkan diri di kursi kebesarannya. Ia tampak membuang nafasnya berkali-kali. Bara sangat kesal dengan pingitan ini. Ia sama sekali tidak boleh bertemu dengan Aura. Bahkan menelepon pun tidak boleh. Sekedar mendengar suaranya. Ibu Suri tidak memberikan izin. Dan paling menyebalkan, ponsel Aura ditahan mamanya. Kini Bara lagi dalam fase uring. Uringan tidak jelas. Seharusnya hari ini ia mulai cuti bekerja. Akan duduk manis di apartemennya sambil menelepon Aura. Melepaskan segala kerinduan. Tak apa tidak bisa bertemu langsung. Tapi bisa melihat wajah itu di layar ponsel. Dan hayalannya tidak terjadi. Makanya Bara tetap masuk kantor. Untuk apa dia sendirian di apartemennya? Akan semakin bosan. Tapi di kantor malah membuatnya kesal. Hingga ia marah dan melampiaskan semua kekesalannya. Pak Bara, panggil Robi. Atasannya itu tampak sedang melamun. Bara tersadar dari lamunan dan melihat Robi dengan tatapan serius. Lalu ia tiba memiliki ide. Bi, panggil Lili kemari. Pinta Bara kemudian. Kenapa? Tanya Robi bingung. Cepat, pinta Bara dengan tatapan tajam. Dan tak lama. Selamat siang, Pak. Ucap Lili gugup ketika sudah berada di ruangan Bara. Tiba dipanggil ke ruangan itu. Lili, kamu sekarang pergi ke rumah saya. Pinta Bara. Ke rumah Anda? Lili memastikan. Bara menganggukkan kepala. Lili, ucap Aura saat sampai di ruang tamu. Tadi Mama datang ke kamarnya dan mengatakan temannya datang. Aura, ucap Lili lalu memeluk Aura. Ia sangat merindukannya. Cukup lama mereka tinggal bersama dan saat Aura tidak ada. Kesepian sangat terasa. Ia seorang diri di rumah. Apa kabarmu? Tanya Aura setelah pelukan terlepas. Ia menghapus air matanya sendiri. Aku baik. Kau apa kabar? Tanya Lili kembali. Ekspresi mereka sekarang seolah telah terpisah selama bertahun-tahun. Padahal baru sehari Aura keluar dari rumah. Mama tersenyum sendu melihat interaksi keduanya. Mereka berdua begitu dekat. Aura, ajak Lili makan sana. Pinta Mama. Tidak usah, Tante. Aku tadi sudah makan. Tolak Lili cepat. Ia segan ditawari ibu dari atasannya itu. Kamu jangan sungkan gitu, ucap Mama. Ia melihat Lili bersikap segan. Nanti kami makan, Ma. Aura menjawab. Ia juga segan jika Lili menolak. Calon mertuanya itu sudah menawarkan. Benar, Tan. Nanti saya akan makan. Sambung Lili cepat. Mama pun jadi mengangguk. Ya, sudah. Aura, sana ajak Lili ke kamar kamu saja. Biar enak kalian ngobrolnya. Lili pasti datang karena merindukan temannya itu. Jadi Mama akan pengertian. Baik, Ma, jawab Aura senang. Ia ingin mengobrol dengan Lili juga. Ayo, Li. Setelah pamitan pada Mama, Aura membawa Lili ke kamarnya. Begitu sampai Lili menyuruh Aura untuk mengunci pintu. Walau bingung tapi Aura menurut saja. Kau tahu siapa yang menyuruh aku ke sini? Lili bicara sedikit pelan, agak berbisik. Mas Bara, tebak Aura. Lili mengangguk. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencari kontak seseorang. Calon suamimu begitu merindukanmu. Ledek Lili. Aura jadi tersenyum malu. Bukan Bara saja yang rindu. Ia juga. Ponsel ditahan Mama membuatnya jadi galau. Kau ngobrolnya pelan. Pelan ya.
Nggak enak sama calon mertuamu, ucap Lily mengingatkan. Ia pun menyerahkan ponsel pada Aura, lalu merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Rasanya lelah sekali. Bara tadi memerintahkan begitu sampai di rumah harus langsung meneleponnya. Harus diam. Diam, jangan sampai mamanya tahu. Aura kini mengangguk dan melihat di layar ponsel ada sosok pria yang dirindukannya. Hai, cantik. Blus, wajah Aura pun Bersambung dulu ya merona. teman-teman.